Setiap manusia di dunia ini memiliki perjalanan hidup masing-masing. Ada kalanya kita rasakan kebahagiaan yang melimpah. Dan ada juga saat kita merasakan penderitaan yang tampaknya tak berujung. Namun, penting untuk diingat bahwa seperti gelombang di lautan, hidup ini penuh dengan pasang surut. Penderitaan bisa datang dalam berbagai bentuk. Mungkin dalam bentuk kehilangan, penolakan, atau bahkan kegagalan. Tapi ingatlah, setiap penderitaan membawa pelajaran. Dalam setiap rasa sakit, ada peluang untuk belajar, tumbuh, dan menjadi lebih kuat. Tak ada satupun penderitaan yang tiada akhir. Begitu pula sebaliknya, tiada juga kebahagiaan yang abadi. Seperti malam yang gelap, pasti akan ada fajar yang menyingsing membawa cahaya baru. Begitu juga seperti terang benderang, akan ada saatnya tertutup awan gelap. Selalu ada harapan di balik setiap kesulitan. Jadi, ketika kamu merasa sedang berada di titik terendah, ingatlah bahwa hal itu bukanlah akhir dari segalanya. Itu hanyalah awal dari sesuatu yang baru. Awal dari perjalananmu menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Jadi, sayang, jika sekiranya saat ini kamu berada pada fase itu, percayalah saya punya jurus sakti untuk membawamu keluar dari lorong gelap tersebut. Pertama, hilangkan rasa putus asa terlebih dahulu. Sebab, selama kamu putus asa, itu berarti berhentilah hidupmu. Dalam perjalanan hidup, terkadang kita merasa terjebak dalam situasi yang sulit dan tampaknya tidak ada jalan keluar. Di saat-saat seperti itu, mungkin kita merasa putus asa. Namun, putus asa bukanlah solusi. Sebaliknya, itu adalah batu sandungan yang mencegah kita melihat jalan keluar menggapai peluang yang ada. Bayangkan hidup seperti labirin. Terkadang, kita merasa tersesat dan tidak tahu harus berjalan kemana. Mungkin kita menemui jalan buntu berkali-kali dan merasa putus asa. Tapi, disinilah keajaiban terjadi. Jika kita terus berusaha dan tidak menyerah, kita akan menemukan jalan keluar. Itu adalah keindahan dari labirin. Tidak ada jalan buntu yang benar-benar buntu. Selalu ada jalan lain yang bisa kita tempuh. Putus asa hanyalah kabut yang menyelimuti pandangan kita, membuat kita sulit melihat jalan ke depan. Tapi ingatlah, kabut itu pasti akan hilang. Yang kita butuhkan adalah kesabaran dan kepercayaan bahwa kita bisa melewatinya. Ketika kita memilih untuk tidak putus asa dan terus berusaha, kita akan menemukan cahaya di ujung terowongan. Jangan biarkan rasa putus asa menghalangi langkahmu. Teruslah berjalan. Karena di balik setiap rintangan dan tantangan, ada kebahagiaan dan keberhasilan yang menanti. Mungkin itu berat untuk kamu lakukan. Tapi jika kamu masih ingin hidup, berikut ini beberapa cara yang bisa kamu coba untuk menghalau rasa putus asa. Biarlah kamu dapat melangkah ke arah selanjutnya. Pertama, coba tarik napas panjang dan buang secara perlahan. Lakukan ini berulang kali. Cara ini bisa membantu kamu untuk lebih tenang. Kedua, berkumpullah dengan orang-orang positif. Temui mereka dan berbincanglah dengan penuh harapan. Orang-orang yang positif senantiasa penuh harapan dan impian. Hal ini bisa membantu meningkatkan motivasi diri kamu. Ketiga, terima perasaanmu. Jangan sembunyikan apalagi menekannya. Mengakui dan menerima perasaanmu adalah langkah pertama untuk bisa mengatasinya. Keempat, curhatkan pada orang yang tepat. Berbagi perasaan dan pikiranmu dengan orang yang tepat bisa membuatmu merasa lebih lega dan mendapatkan perspektif baru. Kelima, istirahat. Jika kamu merasa lelah dan putus asa, mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk beristirahat. Istirahat yang cukup bisa membantu kamu merasa lebih baik dan memulai hari dengan semangat yang baru.
Contohnya, misalkan kamu sedang merasa putus asa karena gagal dalam suatu proyek. Kamu bisa mencoba untuk mengatur napas, mengakui dan menerima kegagalanmu, lalu berbagi perasaanmu dengan teman atau mentor yang bisa memberikanmu dukungan dan saran. Setelah itu, beristirahatlah untuk memulihkan energimu. Esok hari, dengan pikiran yang lebih jernih, kamu bisa mencoba lagi atau mungkin memulai proyek baru dengan semangat yang baru. Setelah rasa putus asamu reda, selanjutnya lakukan langkah berikutnya, yaitu hadapi masalah. Adalah bagian dari kehidupan. Satu hal yang tak penting, namun menjadi penting untuk dipermasalahkan, yaitu masalah itu sendiri. Masalah itulah yang membuat kehidupanmu menjadi tak seperti apa yang kamu inginkan, yang membuat hidupmu mentok dan putus asa. Celakanya, tak seorang pun di dunia ini tak pernah tertimpa olehnya. Oleh karena itu, untuk dapat terhindar dari keburukannya kita harus menghadapinya. Ada beberapa strategi yang bisa kamu coba untuk membantu menyelesaikan masalah. Langkah pertama adalah mengenali dan memahami masalah yang kamu hadapi. Apa sebenarnya masalahnya? Mengapa itu menjadi masalah? Setelah kamu mengidentifikasinya, pikirkan beberapa solusi yang mungkin. Jangan ragu untuk mencatatnya dan mempertimbangkannya satu persatu. Setelah kamu memilih solusi terbaik, buatlah rencana tentang bagaimana kamu akan menerapkannya. Rencana ini harus mencakup langkah-langkah yang perlu kamu ambil untuk kemudian mengeksekusinya. Sekarang, saatnya untuk menerapkan rencana tersebut. Ingatlah bahwa langkah ini mungkin memerlukan waktu dan usaha. Jadi jangan berkecil hati jika segalanya tidak berjalan dengan sempurna sejak awal. Setelah kamu menerapkan rencana, evaluasi hasilnya. Apakah masalahnya telah terselesaikan? Jika belum, apa yang perlu diubah dalam rencanamu? Contohnya, misalkan kamu memiliki masalah dengan manajemen waktu. Kamu bisa mulai dengan mengidentifikasi apa yang membuatmu kehilangan waktu. Misalnya, menghabiskan terlalu banyak waktu di media sosial. Kemudian, kamu bisa mencari solusi, seperti menetapkan batas waktu untuk penggunaan media sosial, menggunakan aplikasi pengingat, atau membuat jadwal harian. Setelah itu, buatlah rencana dan terapkan. Jika setelah beberapa waktu kamu merasa perubahan positif, itu berarti kamu berhasil menyelesaikan masalah. Jika tidak, evaluasi dan sesuaikan rencanamu. Ingat, selalulah berkeyakinan, setiap masalah memiliki solusi. Kamu hanya perlu sedikit waktu, kesabaran, dan kreativitas untuk menemukannya. Semoga ini membantu.